الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي ولا رسول بعده اللهم صل وسلم وبارك وكلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Para jamaah, ibu-ibu, bapak, warga Taman Bayangkari Indah yang insyaallah dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan semoga Allah senantiasa melindungi, menjaga, membimbing kita sampai kita semuanya menjadi pribadi yang husnul khatimah. Dan semoga pertemuan kita yang selama ini kita bangun di tempat ini, perkenalan kita, semoga menjadi asbab kelak Allah mempersaudarakan, dan bahkan semoga kelak Allah memberikan kesempatan kita untuk bertetangga di tempat yang terbaik di dalam surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena puncak dari kebahagiaan hidup seseorang, puncak perjalanannya ketika Allah masukkan kita ke dalam surga dan dijauhkan dari api neraka. Makanya dalam surah Ali Imran 185 Allah Subhanahu wa Ta'ala mengatakan kepada kita, faman zuhzi'anin nar, barang siapa kata Allah yang dijauhkan dari api neraka, wa udkhilal jannata, kemudian dimasukkan ke dalam surga, faqad faz, maka sungguh merekalah orang-orang yang beruntung. Jadi orang-orang yang beruntung adalah orang-orang yang masuk surga dan jauh dari neraka. Itulah puncak kebahagiaan hidup seseorang di dunia, dan puncaknya nanti ketika berbahagia di negeri akhirat. Satu ketika, sebagai pengantar pada pertemuan malam hari ini, Rasulullah itu ditanya sama seorang sahabat, ya Rasulullah, ayyun nasi khair, ya Rasul, siapakah si manusia yang terbaik? Kira-kira siapa yang terbaik? Kalau jawabannya artinya Rasulullah itu kan orang. Ini pertanyaannya, siapa sih manusia yang terbaik? Maka ketika Nabi ditanya tentang siapa sih manusia yang terbaik, beda-beda jawaban Rasulullah sesuai dengan kadar para penanyanya. Kadang Rasulullah mengatakan, siapa manusia yang terbaik? Khairun nas anfa'uhum linnas. Manusia yang terbaik adalah orang yang hidupnya bisa memberikan manfaat, berperan penting terhadap orang lain. Maka jadi hadis yang lain Nabi mengatakan, ahabbun nasi ilallah, manusia yang paling dicintai oleh Allah adalah anfa'uhum linnas, orang yang paling memberikan manfaat terhadap orang lain. Wa ahabbul a'mali ilallah, dan amalan yang paling dicintai oleh Allah. Jadi ada manusia yang paling dicintai, siapa tadi? Khairun nas anfa'uhum. Jadi orang yang paling dicintai oleh Allah, yang paling bermanfaat sesuai dengan batas kemampuan. Yang punya ilmu dengan ilmunya, yang punya tenaga dengan tenaganya. Yang kayak jenengan nih, nyiapkan apa nih? Terop. Ini tenaga, Pak. Lah ini bermanfaat untuk orang lain. Dan ini menjadi asbab jariah. Seandainya dari ta'lim ini kemudian memberikan manfaat, ilmu yang ada dalam diri kita nanti kemudian bermanfaat, kita pakai takarrub kepada Allah, maka yang masang terop pun juga akan kecipratan pahala. Jangan dipikir kemudian apa, pahala harus yang besar, enggak. Makanya kemudian ada analogika begini. Kalau lihat analoginya Quraisy itu begini. Tidak pernah Allah bertanya 4 tambah 4. Hasilnya pasti berapa? 8.
Tapi pertanyaannya pasti begini, 8 ini terbentuk dari angka berapa? Bisa 5 plus 3, bisa 4 tambah 4, bisa 7 tambah 1. Intinya satu, apa? Ridho Allah. Jadi angka 8 anggap saja ridho Allah. Tapi cara untuk mendapatkan ridho Allah itu berbeda-beda. Ada yang mendapatkan ridho Allah dengan apanya? Dengan fisiknya. Ada orang yang mendapatkan ridho Allah dengan ilmunya. Ada orang yang mendapatkan ridho Allah dengan kepedulian dengan orang lain. Salah satunya maka Nabi mengatakan wahabbul a'mal, amalan yang paling dicinta oleh Allah. Pertama, sururun adkhalahu ala muslimin. Amalan yang paling dicintai, kebahagiaan yang kita rasakan, yang kita juga berikan kepada orang. Makanya dalam Islam itu konsepnya jelas. Lagi seneng, apa simbol senengnya dalam Islam? Makan-makan. Dari simbol seneng. Maka jangan makan-makan sendiri. Terus gimana? Undang tetangga. Dalam Islam seneng satu, kelahiran anak. Apa perintahnya? Akikoh. Apa arti akikoh? Makan-makan. Tapi jangan makan sendiri. Gimana? Undang tetangga, kasihkan anak yatim, kasihkan ke panti. Ini bagian dari apa? Kebahagiaan yang kita rasakan. Jangan hanya kita yang bahagia, tapi juga harus orang lain. Cuma kadang yang jadi masalah, contoh lagi apa? Anak kita nikah bahagia, orang tuanya bahagia, yang nikah bahagia. Apa kata Rasulullah perintahnya? Aulim walau bisyatin, bikin walimah walaupun dengan seekor kambing. Makanya tidak boleh nikah siri. Tahu nikah siri? Sembunyi-sembunyi. Cuma nikah siri yang dimaksud di negara kita adalah nikah yang tidak tercatat. Padahal nikah siri itu artinya nikah rahasia. Nikah siri, contoh punya istri, kemudian nikah lagi tanpa sepengetahuan istri yang pertama, itu namanya nikah siri. Itu biasanya sirinya digodok apa direbus? Ya, jadi apa? Kata Nabi pernah ada sahabat namanya siapa? Abdurrahman bin Auf. Abdurrahman bin Auf itu hijrah dari kota Makkah ke Madinah dengan berat. Kenapa berat? Salah satunya meninggalkan seluruh harta kekayaan di kota Makkah. Istrinya ketika diajak hijrah lebih memilih harta. Kenapa? Aduh, aku melok bucu nggak punya apa-apa. Tapi kalau saya tinggal di kota Makkah, seluruh harta milik suami akan menjadi hakku. Makanya istri itu kadang beratnya di situ. Tapi insya Allah kalau belakang insya Allah nggak jauh beda, Pak, sama. Tapi aja bang. Dan benar ya, beratnya di situ. Contoh punya suami polisi atau tentara, dapat tugas apa? Bertugas di Papua, ikut apa enggak? Alasannya apa? Wis ya, aku tadi malangai Jokarare. Padahal intinya apa? Tinggal di sana gak nyaman, takut ketemu Papua, ketemu ini banyak malaria dan sebagainya. Makanya kemudian apa? Pisah itu. Ketika hijrah ke Madinah, tidak bawa apa-apa. Setelah beberapa bulan beliau punya uang, nikah. Rasulullah tahu kalau ini nikah. Ditanya, kenapa kok pakai parfum seperti ini? Ya Rasulullah, sebagai tanda bahagia kami baru melangsungkan pernikahan. Apa kata Nabi? Aulim walau bisyatin, bikin walimah walaupun dengan seekor kambing. Artinya kamu bahagia, jangan dirasakan sendiri kebahagiaan, berikan juga kepada orang lain. Itulah amalan yang paling dicintai. Kita dapat undangan nikah itu seneng. Cuma rotok kalau kebanyakan seneng. Iya. Senangnya apa? Bisa ketemu dengan orang lain. Kemudian ketika apa? Ketemu dengan yang ngundang, bahagia, mengucapkan selamat, semoga sakinah mawaddah warahmah. Cuma satu yang bikin senang, tradisinya. Di mana? Di kotak amal di depan. Itu aja bikin senang. Apalagi pas di bulan Dzulhijjah, kerasa kan? Kerasa, Pak. Kadang sehari pernah saya undangan sehari 5 kali. 500 ya, Pak. Tiksa ulang gaji. Padahal sebenarnya bahagia.
Jadi Nabi ketika ditanya apa sih manusia siapa yang terbaik, kata Rasulullah anfa'uhum linnas. Di sisi yang lain Rasulullah ketika ditanya manusia yang terbaik itu siapa ya Rasul, kata Nabi khairukum man ta'allamal Qur'an wa 'allama. Jadi ketika ditanya siapa manusia yang terbaik ya Rasul, oh ini orangnya yang tanya nih ahli Quran, artinya mempunyai kemampuan di bidang tilawatil Quran, bahkan mungkin hafil Quran. Kata Nabi, orang yang terbaik adalah orang yang membaca, mempelajari, menghafal plus mengajarkan. Itu orang terbaik. Makanya belajar dari Qatadah. Qatadah itu seorang tabi'in, subhanallah beliau ya, dengan Al-Qur'annya tuh kuat banget tuh. Apa kata Ar-Rabi beliau mengatakan ini, kanal Qatadah yahtamul Quran fi kulli sab'atin. Beliau itu mampu menghatamkan Al-Quran dalam setiap 7 hari. Jadi 7 hari sekali hatam Quran, terus istiqamah sampai beliau meninggal. Jadi 7 hari hatam, 7 hari hatam, 7 hari hatam. Kita berapa kali hatam? One day one juz jalan. Ibu-ibu one day one juz jalan. Jalan-jalan. Insyaallah jalan, D-nya jalan, juznya yang enggak jalan. Akhirnya ganti juz apa? Avokat, juz jeruk, juz ini. Padahal one day one juz artinya program yang kita membaca ada target 1 hari 1 juz. Ternyata berat, Pak. Kalau suami sih saya anggap wajar. Karena berangkat pagi, pulang malam, Pak. Malu sama burung. Gak ada burung yang lembur, tapi tetap kenyang. Pulang sore sampai rumah bisa Pak kadang jaga anak. Ya Allah, berat ternyata one juz. Sekarang program berubah, 1 week 1 juz. Kalau yang sekarang rame di Malang, saya biasa ngisi kajiannya wilayah Jawa Timur itu ada Awatch. Awatch itu 1 week 1 juz. Ini perpindahan dari Odoj, 1 day 1 juz. Nanti lama-lama Omoj, 1 month 1 juz. Suwe-suwe tinggal ojol. Mas gak sempat muncul. Artinya para zaman rahmati Allah. Jadi kata Nabi orang terbaik itu kalau punya kemampuan tilawatil Quran dan mengajarkannya. Dan ini mungkin cita-cita anak-anak kita nanti. Kita ingin punya anak yang hafid Quran. Bukan untuk apa? Bukan untuk lomba. Bukan hanya untuk kebanggaan. Jangan. Ada satu nih subhanallah yang saya berat ketika membaca hadis ini. Di dalam neraka itu ada lembah namanya Al-Ghai. Kalau nanti jenengan buka di Al-Quran ada yang berbunyi begini, fakhalafa min ba'dihim khalfun adha'us shalah wattaba'us syahawa fasawfa yalqauna ghayya. Ghayya ini itu adalah lembah yang ada di dalam neraka, yang semua neraka itu berlindung kepada Allah jangan sampai lembah ini dimasukkan ke dalam nerakanya. Contoh neraka Jahannam. Ada neraka apa lagi? Nama-nama neraka. Ada neraka Sakar, ada neraka Jahim, ada neraka Wail. Jadi nama-nama neraka ini berdoa kepada Allah, ya Allah, jangan sampai ya Allah lembah ini ada di dalam nerakaku ya Allah. Kenapa? Saking dahsyatnya siksaan di lembah ini. Namanya Al-Ghai. Ini hadisnya riwayat At-Tirmidzi. Apa kemudian? Semua neraka itu per hari berlindung kepada Allah 400 kali. Untuk apa? Jangan sampai lembah ini berada di dalamku ya Allah. Jangan sampai lembah ini berada di dalamku. Dan kemudian ditanya, liman ada u'addaha, ini disiapkan bagi siapa? Li ummati Muhammad SAW, disiapkan bagi umat Nabi Muhammad. Padahal umat Nabi Muhammad itu kalau masuk dalam neraka ditempatkan di neraka yang paling ringan, paling tinggi, tingkatan yang paling atas. Contohnya seperti paman Nabi. Siapa paman Nabi? Abu Thalib itu harusnya masuk ke dalam neraka yang paling bawah karena mati kafir. Sebelum turun surah At-Taubah 113, larangan mendoakan orang kafir, Nabi mendoakan pamannya, mengistighfarkan paman. Istighfarnya paman Rasulullah itu diterima oleh Allah. Akhirnya neraka yang paling bawah karena mati kafir dimasukkan ke neraka yang paling
ringan. Sampai Abbas, pamannya Nabi yang lain, saudaranya Abu Thalib mengatakan, ya Muhammad atau ya Nabi, tidakkah ada manfaat keberadaanmu dari pamanmu ini? Artinya masuk pamanmu kayak iso ditolong. Ya kayak iso ditolong lah. Padahal wis nulungmu ini. Mulai dari usia 8 tahun Muhammad, kakekmu meninggal, aku dititipkan ke paman ini. Ketika usia 40 kau mendapatkan wahyu, pamanmu ini yang melindungi. Bahwa ketika ada orang mau mencelakaimu, pamanmu yang akan melindungi Muhammad. Bahkan pamanmu mengorbankan seluruh hartanya untuk apa? Melindungi Rasulullah. Bahkan ketika pacekli, ketika terjadi di tahun yang ke-7 kenabian, diboykot selama 3 tahun, hartanya Abu Thalib yang habis. Masuk ke esok ditolong. Nabi bilang, ya kalau seandainya paman bilang apa? La ilaha illallah, kau usah jaluk tolong, ikis langsung apa? Surga. Cuma karena kenapa pamannya kok nggak masuk surga? Nggak daftar, itu aja. Nggak daftar. Karena pendaftaran surga itu apa? Syahadat itu. La ilallah itu. Maka kalau jenengan sudah asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Dikasih, Pak. Nih kuncinya. Silahkan pegang kunci surgamu ini. Semua kita sudah pegang kunci surga. Dan kunci surga ini bisa dipakai untuk membuka butuh apa? Butuh gigi. Jadi bedain kunci dengan kunci yang lain apanya? Nah, kembangan kikirannya. Ya kikirannya ini nanti akan membuka. Apa kikirannya? Ya sholat, ya puasa, ya zakat, ya tilawatil Quran. Ini banyak dikikir. Tapi kalau hanya syahadat, kemudian gak dikikir, ya dikikirnya nanti di neraka. Neraka dulu dikikir. Biar bersihnya rata apa? Biar bersihnya sampai lembut, dikikir. Setelah habis dosa-dosanya baru masukkan ke dalam surga. Makanya penduduk surga nanti berkata alumni ya. Di hadis itu. Maka disebut dengan jahannamiyin atau jahannamiyun di Al-Quran. Alumni ya. Dapat tahu itu tulisannya perumahan jahannami, khusus perumahan alumni neraka jahanam. Makanya jenengan para bapak, para ibu jangan ngontrak di situ. Itu khusus untuk yang apa? Alumni. Tapi kemudian paman Nabi Muhammad itu tetap masuk ke dalam neraka. Cuma keutamaan syahadatnya Nabi, keutamaan istighfarnya Nabi diangkat dari bawah ke tertinggi. Ada lembah Al-Ghai itu ternyata disediakan bagi umat Nabi Madang siapa? Yang pertama disiapkan bagi orang-orang yang apa kata Rasulullah? Salah satunya adalah orang yang berjihad di jalan Allah tapi tidak tujuan untuk Allah. Apa namanya? Riya. Yang kedua, disediakan bagi orang-orang yang hafid kitabullah, hafal Quran. Orang hafal Quran itu terangkat surganya tinggi, tapi kalau salah niat, nerakanya paling bawah. Ini konsekuensinya. Tertinggi. Yang ketiga untuk siapa? Bagi orang-orang yang bersedekah, tapi tujuannya bukan untuk Allah, tapi ada unsur riya. Itu para jamaah rahmati Allah yang kemudian talabul ilmi, orang terbaik itu adalah orang yang belajar Quran dan mengajarkannya, tujuannya untuk mencari ridho Allah. Qatadah ini subhanallah, saya terinspirasi banget, tapi kok sulit banget Pak Ibrahim. 7 hari hatam Quran. Berarti beliau per hari menghatamkan berapa? 4 sampai 5 lah. 4 sampai 5 juz itu istiqamah, bukan hanya sepekan habis itu istirahat sebulan, enggak. Artinya tiap 7 hari hatam Quran. Kemudian apa yang lebih unik lagi? Faida ja'a Ramadan, tapi kalau datang bulan Ramadan, yahtimu fi kulli thalathati layalin. Beliau menghatamkan Al-Quran dalam setiap 3 hari sekali. Subhanallah. Kita Ramadan hatam sebulan sekali. Itu pun kadang keroyokan. Di mana? Di masjid habis sholat tarawih tadarus 1 juz. Habis itu santai. Ya Allah. Kemudian yang lebih unik lagi Pak, dan ini yang gak pernah kita mampu Pak.
Wa idza ja'al ashr, tapi kalau datang 10 hari terakhir, yahtimu fi kulli lailatin, beliau menghatamkan dalam setiap malam. Bayangkan satu malam hatam satu kali di 10 hari terakhir. Kapan tidurnya ya? Kapan tidurnya, Pak? Kata beliau bahwa beliau tidak pernah tidur kecuali hanya antara maghrib sampai dengan isya. Dan mungkin habis maghrib kayak kalau di masjid-masjid Nabawi atau Masjid Haram kan jarang orang apa pulang. Biasanya apa sudah disiapkan ini apa namanya takjil yang banyak lengkap sama plastik itu, sudah tinggal makan, habis itu gak keluar, baru habis tarawih mungkin pulang. Tapi subhanallah, beliau mungkin manfaatkan tidurnya di situ. Satu malam tiap hari, ya Allah. Sedangkan kita 10 hari terakhir sibuk dengan persiapan mudik, beli baju baru, jajan, nastar. Ini aja sudah 2 bulan. Itu sudah persiapan apa? Jualan nastar. Hey, para jamaah rahmati Allah. Kemudian ketika Nabi ditanya, siapa sih manusia yang terbaik ya Rasul? Ini pembahasan singkat malam hari ini sebelum masuk kepada kitab. Kata Rasulullah ketika ditanya, ayyun nas ya khair ya Rasulullah, siapakah manusia yang terbaik? Kata Nabi, man tala umruhu wa hasuna amaluhu. Orang yang terbaik kata Rasulullah adalah orang yang paling panjang umurnya dan paling bagus amalnya. Ada satu kisah di zaman Rasulullah itu, ada 3 sahabat. Ini an Abdullah bin Shaddad anna nafaran min bani Udhra thalathatan atun Nabi sallallahu alaihi wasallam fa aslamu. Ini pentingnya punya umur panjang. Makanya gak boleh kita minta mati. Doa minta mati boleh bang? Gak boleh. Ada satu hadis dan ini kadang yang kita pakai biasanya kalau jaga orang tua. Apa jenengan kalau jaga orang tua yang lagi sakit doanya gimana? Ikhlaskan. Nah bahasnya langsung ikhlas. Ya Allah minta yang terbaik ya Allah. Intinya apa itu? Nah masalah ini sehat kayak gak mungkin sih. Intinya ya Allah yang terbaik ya Allah. Aku ikhlas ya Allah. Ini dia tekankan minta yang terbaik, ikhlas bisa ya Allah. Ya Allah, ini perbedaan antara anak menjaga orang tua sama orang tua menjaga anak. Makanya Nabi mengatakan apa? La yamutanna hadukum biturrin nazala fi. Tidak boleh seorang muslim itu apa? Tidak boleh seorang muslim minta mati kepada Allah gara-gara satu musibah yang ditimpanya. Seperti ada orang sakit, mungkin sakit apa? Yang biasanya agak lama tapi nggak bisa banyak bergerak. Kayak stroke gitu. Itu kan gimana Pak? Mau keluar nggak bisa, apalagi kalau stroke-nya sampai stroke di atas ranjang gitu. Itu yang jaga ya Allah. Ganti popok, ganti ini nih saya. Berat ya Pak. Iya, berat kayak begitu. Maka kemudian apa? Jangan gak boleh kan orang minta ya Allah, aku gak kuat ya Allah, wafatkan aku ya Allah. Gak boleh dalam Islam itu. Terus gimana kalau memang terpaksa harus berdoa? Ya kayak doa ibu-ibu tadi, doa bapak tadi, minta yang terbaik. Gak, ini ada boleh berdoa pakai itu, tapi kalimatnya begini. Allahumma ja'al Allahumma tawaffani Allahumma ahyini in kanatil hayatu khairul li. Ini doa. Allahumma ahyini in kanatil hayatu khairul li. Ya Allah, hidupkanlah aku ya Allah, panjangkan umurku ya Allah, jika dengan panjangnya umur ini menjadi satu kebaikan untukku. Artinya dengan bertambahnya umur sehat semakin bertambah pahala. Wa tawaffani in kanatil wafatu khairul li. Ya Allah, dan wafatkan aku ya Allah kalau dengan wafatnya ini memang yang terbaik untukku. Artinya ada jaminan surga. Ada pilihan ini. Kalau kita kan minta yang terbaik, pilihannya apa? Satu, segera apa? Iya, makanya kalau masuk rumah sakit itu jangan pilih yang kelas 3 Pak. Kalau saya ditanya, mau kelas berapa Pak? Kelas 3.
Kenapa? Cepat lulus. Artinya bukan cepat meninggal, artinya biar cepat sehat. Karena kalau di kelas 3 itu kan gak betah lama-lama, Pak. Panas, rame. Tapi kalau kelas 1 tenang, yang jaga ya tenang, makanan tenang, banyak. Jadi di rumah sakit bisa, Pak, bisa agak lama. Tapi kalau di kelas 3 Insya Allah, Pak, pengen segera tenang. Jadi siapa yang terbaik? Orang terbaik kata Rasulullah, man tala umruhu wa hasuna amalu. Makanya ada seorang sahabat namanya sahabat ini namanya Anas bin Malik. Anas bin Malik ini itu salah satu sahabat yang beliau sendiri pengen menjadi pembantu Rasulullah. Jadi kayak bahasa kita, Pak, mewakafkan diri untuk Nabi. Ketika mengatakan, ya Rasulullah, angkatlah aku untuk menjadi pembantumu ya Rasulullah. Nabi senang ada anak muda yang siap untuk jadi pembantu. Bukan pembantu yang diharapkan oleh Rasulullah, tapi apa? Anak muda ini nanti bisa memperhatikan apa? Semua aktivitas Rasulullah, dan itu menjadi hadis, menjadi sunnah. Kemudian nanti mendengar apa yang diucapkan Rasulullah, itu nanti akan menjadi hadis dan akan menjadi sunnah. Makanya kemudian doanya Rasulullah apa? Dan ini boleh jadikan doa para bapak untuk anak-anaknya. Apa doanya Rasulullah? Allahumma rzuq lahu malan wa waladan wa barakan lahu. Hafal? Loh. Allahumma barik lana. Itu doa makan ya, tidak usah dihafalkan. Ini subhanallah, Nabi menganjurkan doa ini, Allahumma rzuq lahu. Allahumma rzuq lahu. Kalau nanti jenengan pingin untuk apa, kami semua tinggal ganti Allahumma rzuq lana. Lahu, hu itu kenapa kok hu? Karena laki-laki, namanya Anas bin Malik. Kalau anak jenengan perempuan, Allahumma rzuq laha. Ya Allah, berikan rizki kepadanya ya Allah. Apa rizkinya? Malan, mal, harta, wawaladan, anak, wabarakan laha, dan berikan keberkahan kepadanya. 3 ini doanya Rasulullah. Allahumma rzuq lahu, ya Allah, anugerahkan rizki kepada anak ini ya Allah. Apa rizkinya? Malan, hartanya banyak. Berarti Nabi minta jadilah orang kaya. Yang kedua, waladan, anugerahkan rizki kepadanya berupa anak yang banyak. Ini ibu-ibu juga sama, doa begitu, minta anak yang banyak. Kalau perlu sekali lahir kembar 3 itu biar cepat itu. Kenapa kok harus banyak anak? Karena Rasulullah mengatakan apa? Tazawwajul waluda wal wadud, nikahi wanita-wanita yang produktif dan nikahi wanita-wanita yang penyayang. Kenapa ya Rasulullah? Fa inni mukatirum bikumul anbiya yaumil qiyamah. Karena aku akan bangga di depan para nabi yang lain kelak pada hari kiamat dengan jumlah umat yang banyak. Makanya doa Nabi tadi wawaladan, perbanyak anak. Ini menunjukkan apa? Doa Nabi itu minta ya Allah panjangkan umurnya Anas bin Malik, rizkinya banyak, anaknya banyak, dan berikan keberkahan dalam hidupnya. Dan itu orang terbaik. Kita akan bahas satu kisah bagaimana pentingnya orang panjang umur itu dibanding dengan orang yang pendek umurnya. Ini dari Abdullah bin Shaddad, anna nafran bani Udrah, ada 3 orang dari Bani Udrah. Atun Nabi SAW, 3 orang ini rombongan datang menemui Rasulullah. Fa aslamu, 3 orang ini kemudian bersyahadat masuk Islam secara bersama-sama. Mungkin secara usia nggak sama ya, mungkin ada yang lebih tua, ada yang lebih muda, tapi secara keislaman bareng. Makanya bersyukur kalau punya orang yang sudah umur panjang. Berapa dikatakan umur panjang itu? 40 tahun. 40 tahun itu sudah umur panjang itu sudah. Ada sudah 40. Ibu-ibu yang sudah 40? Belum ya, karena masih 17, 16.
Makanya kalau sudah usia 40 kan doanya pertama apa? Allahumma. Terus? Allahumma inna nas. Ayo 40. Yang 40 aja yang hafalin ini. Yang masih muda aja usah. Nanti biar gak lupa. Ayo. Doa 40 tahun. Al-Ahqaf ayat yang ke-15. Rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati ayo an'amta alayya. Terus? Oh iya. Nanti Bapak kalau sudah 40 tahun tolong dihafalin itu ya. Kalau sudah 40 nanti. Kan jadi kan masih berapa? 17 masih lama. Ya, ini doa pertama menunjukkan apa? Kalau sudah 40 ke atas itu hanya minta pasrah kepada Allah. Rabbi auzi'ni an ashkura. Ya Allah, bantu aku ya Allah untuk menjadi hamba yang bersyukur kepadamu. An ashkura. Rabbi auzina an ashkura ni'mataka allati an'amta, terhadap nikmat yang telah kau berikan kepadaku, wa ala walidayya. Dan ini juga ada apa? Ada manajemen hidup di situ. Usia 40 itu masih punya orang tua. Bapak ibu masih punya orang tua. Di usia 40 masih punya orang tua. An ashkura ni'mataka allati an'amta 'alaihi wa 'ala walidayya wa a'mala salihan tarda. Dan perbaiki ya Allah 40 tahun ini sisanya perbaiki amal ibadah kami yang menghantar mendapatkan ridho darimu. Makanya kalau sudah 40 itu sudah mengurangi aktivitas hobi yang tidak bermanfaat tapi makan waktu yang banyak. Contoh. Mancing. Itu kan waktunya banyak itu, Pak. Gak manfaat juga. Jadi kan kalau pengen mancing yang cepat ke pasar cepat tuh. Bener. Bahkan kadang uang yang keluar untuk mancing dengan dapatnya kadang keimbang. Apa pakannya beli, ke sana bawa rokok. Habis berapa rokoknya? 2 pak, contoh 1 pak harganya 25 kalikan 2 sudah 50. Beli pakannya 10, sudah 60. Masuknya rotasi. Masuk harus jamnya gak dihitung. Itu kalau dibawa ke pasar 70.000, itu pilih Pak mancing ya. Jadi kalau sudah usia segitu artinya apa? Wa aslih li, perbaiki aku ya Allah fi dzurriyyati. Kenapa? Karena kalau aku sudah soleh, aku sudah baik, maka dampaknya nanti dzurriyyati. Kenapa? Kebaikan aku ya Allah itu pasti akan dicontoh dan diikuti oleh anak-anak kita. Makanya kalau sudah usia 40 itu sudah usia panjang itu. Makanya sampai Nabi mengatakan apa? Ma min muslimin yusibu ma min muslimin yusibu syaibatan illa kana lahu nurun yaumal qiyamah. Dan ini bersyukur Pak. Kata Rasulullah, barang siapa, kata Nabi, orang yang dipanjangkan umur sampai beruban, ya dia sampai beruban dalam Islam, maka uban itu kelak pada hari kiamat akan menjadi cahaya. Makanya kalau beruban itu cahaya, jangan dicabut ubannya. Kalau disemir Ustaz, yang kok peteng dia. Iya. Makanya bersyukur ketika beruban. Kenapa? Karena uban itu adalah tanda di antara tanda orang sudah mulai menua, dan Allah senang ketika ada orang yang mulai menua. Kenapa? Karena berarti umurnya panjang, kesempatan melakukan amal soleh banyak. Makanya di antara hadis Nabi, siapa manusia yang terbaik? Man tala umruhu, orang yang paling panjang umurnya, wa hasuna amaluhu, dan kemudian punya amal yang paling baik. Makanya para jamaah rahmati Allah, di sini kemudian Nabi memberikan contoh ini. 3 orang tadi dari Bani Udhara Islam secara bersama-sama, masuk Islam bareng. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, kemudian Nabi berkata, man yakfinihim, siapa yang akan mencukupkan 3 sahabat? Karena kalau orang baru mu'allam masuk Islam butuh apa? Butuh bimbingan. Bahkan kalau mungkin meninggalkan kampungnya, tinggal di kota Madinah, juga butuh biaya, butuh makan. Tanya Rasulullah, siapa yang akan menjadi penolong 3 sahabat ini? Ada sahabat Nabi namanya Talha bin Ubaidillah mengatakan, aku ya Rasulullah siap. Kemudian apa? Fakanu inda Talha,
Kemudian mereka 3 sahabat berada di bawah naungan Talha. Dan ini mulai pentingnya punya umur panjang. Makanya nanti dengan berdoa minta umur yang panjang. Tapi yang barokah. Tapi nggak usah nunggu lilin nyala. Sosial tiup, sebelum tiup, ayo berdoa. Tak ubahnya ini minta. Bukan kepada Allah, tapi kepada siapa? Itu pada lilin, itu api, dan itu ajarannya Majusi. Makanya dalam Islam itu tidak boleh mengucapkan selamat ulang tahun, nggak boleh, Pak. Walaupun sesama. Kenapa? Karena ulang tahun itu adalah bagian dari tradisi orang kafir. Ada satu hadis, man tasyabbaha biqaumin fa minhum, barang siapa yang menyerupai satu kaum maka mereka dari bagian kaum itu sendiri. Terus gimana? Ya doakan saja. Doanya gimana? Semoga Allah berikan keberkahan dalam umurmu. Tapi nggak usah mengucapkan selamat. Kenapa? Karena mengucapkan selamat tak ubahnya mengiyakan dari satu tradisi. Apalagi kadang anak-anak kita TK ulang tahun dipakein topi panjang itu. Tiup lilinnya. Sudah suruh tiup lilin, dipakein ini lagi. Itu tahu pakai pakaian ini apa namanya? Iya, topi kerucut tuh apa? Itu dulu simbol, Pak. Simbol apa? Simbol yang dipakai oleh Isabella. Tahu Isabella? Isabella adalah, jadi kan tahu itu kan? Perang Isabella itu adalah salah satu pemimpin perang yang menghancurkan Islam di Andalusia, di Spanyol itu. Jadi ketika Islam di Spanyol hancur, maka dikasih 2 pilihan. Keluar dari kota Andalus, Spanyol, atau murtad. Maka orang-orang yang murtad itu sebagai tanda bahwa dia sudah murtad dan siap tinggal di situ, maka tidak akan disiksa dengan cara ini, dipakein topi kerucut itu. Berarti sudah suruh tiup lilin, berarti sesembahan kayak Majusi, disuruh pakai begini, itu adalah simbol kalau dia sudah keluar dari Islam. Maka kalau ulang tahun ya sudah bertasyakur, datang ke, biasanya kan ke panti-panti, datang ke ini sedekah sebagai tanda apa? Bahagia karena sudah dikanui oleh Allah umur seperti Bapak kayak 17 tahun. Tapi pada zaman rahmati Allah, kemudian ini fakanu inda Talha fa ba'atha Nabi sallallahu alaihi wasallam ba'atha. Kemudian Rasulullah mengutus, apa yang diutus? Pasukan untuk berperang. Jadi Nabi membentuk satu pasukan untuk berperang. Kemudian apa? Fakharaja fihi ahaduhum. Satu orang ikut keluar ikut perang. Fastushhidah. Sama Allah dianugerahkan mati syahid. Jadi orang pertama ada berapa tadi? 3 dari Bani Udrah. Setelah dibimbing sama Talha, kuat sudah Islamnya, ada utusan Rasulullah untuk berperang. Maka kemudian Nabi, sahabat ini apa? Ikut, yang pertama nih ikut untuk berperang. Ketika sudah ikut untuk berperang, fastushhidah, mati syahid. Sudah. Tinggal 2. Thumma, di kemudian hari, ada yang mengatakan 1 tahun kemudian, ba'atha, Nabi membentuk satu pasukan perang lagi. Kemudian apa? Fakharaja fihi akhar fastushhidah. 1 orang ikut dan mati syahid. 1 mati syahid, 2 mati syahid. Kemudian ini yang ketiga, thumma mata as-sadithu ala firashih. Kemudian mati orang yang ketiga di atas tempat tidurnya. 1 mati syahid, 2 mati syahid, yang ketiga mati di atas kasur, di atas tempat tidur. Kemudian kata Rasulullah ini, fara'aitu haula ats-tsalatsata alladzi kanu 'indi fil jannah. Kata Talha, ketika aku sedang tidur bermimpi melihat 3 sahabat ini semuanya berada dalam surga. Jadi 3-tiganya masuk surga. Gak ada yang unik kan, memang selevel para sahabat. 1 mati syahid, 2 mati syahid, yang mati di atas kasur pun juga orang saleh. Tapi yang paling menarik apa kemudian? Fara'aitu al-mayyita 'ala firasyi amamahum. Yang paling menarik kata Talha, yang ini yang beliau ingkari. Ternyata ketika masuk dalam surga, yang paling depan itu yang mati di atas kasur.
Versi kita, Pak. Gak mungkin, Pak. Kenapa gak mungkin? Karena matinya mati di atas kasur. Sedangkan kemudian apa? 1 sama 2 mati syahid. Dan mati syahid itu adalah mati yang terbaik. Tapi kenapa kok yang ini yang masuk yang paling depan? Kemudian wa ra'aitu alladhi istashhada akhiran yali, dan aku melihat yang mati terakhir, artinya mati yang kedua tadi itu berada di sampingnya. Wa ra'aitu alladhi istashhada awwalahum akhiruhum, dan aku melihat yang mati pertama padahal mati syahid itu paling belakang. Ini contoh mati terakhir, mati kedua, mati pertama paling belakang. Kemudian apa kata Talha? Kata Rasul ini, kata Nabi, fadzakartu dzalika faqala Rasulullah sallallahu wa ma ankarta min dzalik. Kata Rasulullah, wahai Talha, apa yang kamu ingkari dari yang kau lihat itu? Artinya kamu mengingkari yang mana sih? Kata beliau apa? Saya mengingkari ya Rasul, kenapa kok yang nomor 3, artinya mati di atas kasur kok paling depan? Kenapa kira-kira? Amalnya paling banyak. Jawabannya kenapa? Kata Rasulullah, laisa hadun afdal 'inda Allah min mu'minin yu'ammaru fil Islam. Bukankah Allah Subhanahu wa taala itu memuliakan orang yang sama Allah dikasih umur panjang dalam Islam, padahal yang terakhir mati di atas kasur, mati biasa, tapi ternyata ketika kesempatan beramal lebih banyak, maka potensi masuk surga itu lebih tinggi. Makanya dari sini jamaah, jadilah kita orang-orang yang panjang umur. Makanya dalam Islam itu hukum rokok apa? Hukum rokok. Rokok itu tidak haram, cengkeh tidak haram. Kemudian apa lagi? Tembakau nggak haram, kertas nggak haram rokok itu. Cuma menjadi haram ketika rokok itu membuat rusaknya tubuh, dan tubuh ini adalah ciptaan Allah. Bukan hanya perkara rokok, nanti semua jenis makanan yang kemudian merusak terhadap tubuh, maka makanan itu akan berubah menjadi haram. Jadi yang haram itu bukan makanannya, apanya? Yang merusak ciptaan Allah, ini yang bentuk haram. Makanya kemudian ada tulisan merokok membunuhmu. Berarti yang boleh merokok hanya siapa? Yang boleh merokok itu hanya orang NU, Pak. Kalau orang Muhammadiyah nggak boleh. Makanya merokok membunuhmu, Muhammadiyah. Kalau NU boleh. Kenapa ada tulisannya NU smoking, NU smoking? Itu kan banyak tulisannya. Di pom bensin ada NO smoking, itu boleh. Berarti yang terbunuh karena rokok itu hanya. Makanya kemudian dalam fatwa tarjihnya Muhammadiyah, rokok itu hukumnya haram. Kenapa? Karena tadi merokok membunuh. Nggak ada membunuh, itu nggak ada. Makanya kalau orang Muhammadiyah nggak merokok wajar. Kenapa? Haram. Tapi kalau orang NU boleh. Nah, artinya bukan itu yang ini, Bang. Yang haram itu bukan perkara ininya, tapi perkara apanya? Merusak. Sama seperti kayak apa? Khamar itu. Memabukkan. Contoh, ada orang yang minum berbotol-botol gak mabuk. Berarti nah. Contoh kita minum segini separuh mabuk. Ada orang yang biasa antek 2 gelas ini gak mabuk, ya tetap gak boleh. Maka para jemaah rahmati Allah, ini menunjukkan bahwa apa? Menunjukkan bahwa kita itu harus menjadi orang-orang yang usianya panjang. Makanya minta kepada Allah usia panjang. Maka ketika Rasulullah berada di dalam rumah istrinya yang bernama Ummu Salamah, maka Ummu Salamah pernah ditanya sama sahabat, "Wahai Ummu Salamah, doa apa yang sering Rasulullah panjatkan ketika berada dalam rumahmu?" Kata Nabi apa? Doa yang sering dipanjatkan, kata Ummu Salamah, adalah doa ya musarrifal qulub. Ya musarrifal qulub. Itu kan ya muqallibal qulub. Kalau ya muqallibal qulub itu hadis riwayat Tirmidzi. Ini hadis riwayatnya Muslim. Ya musarrifal qulub.
Ayo. Masa lupa dulu nggak bisa kan? Iya. Ya doanya. Nah ini ketika istri Nabi namanya Ummu Salamah ditanya, wahai Ummu Salamah, Nabi itu kalau berada di rumahmu sering baca doa apa sih? Ya musarrifal qulub, sarrif qulubana ala ta'atika. Itu yang paling banyak dibaca Nabi. Kita baca, ya musarrifal qulub, sarrif qulubana ala ta'atika. Kalau ya muqallibal qulub, tsabbit qulubana ala dinik. Beda. Kalau tsabbit, kokohkan, teguhkan kami di atas agamamu. Kalau ini apa? Bimbinglah kami ya Allah untuk senantiasa condong hati kami menjadi orang-orang yang taat. Maksudnya apa? Panjang umur, taat, aman. Makanya orang terbaik siapa tadi? Orang yang panjang usianya dan paling banyak amal baiknya. Ketika ditanya lagi, ya Rasulullah, siapa orang yang paling buruk? Kata Rasulullah, man tala umru, orang yang paling buruk adalah orang yang panjang usianya, wasa'a amaluhu, dan punya amal yang paling buruk. Kenapa? Karena kesempatan melakukan dosa banyak, maksiatnya banyak, maka nerakanya lebih lama. Dari sini para jamaah rahmati Allah, ternyata kata Nabi, laisa ahadun afdala 'indallah min mu'minin yu'ammaru fil Islam litasbihi wa takbiri wa tahlilihi. Ternyata yang menjadikan orang lebih mulia tadi yang mati di atas kasur itu karena kesempatan hidup lebih banyak, walaupun mungkin hanya 1 tahun. Ternyata 1 tahun itu merubah nasib seseorang menjadi posisi yang lebih tinggi daripada orang yang sebelumnya meninggal dengan kesempatan melakukan amal saleh yang lebih pendek. Kenapa? Ada tasbih. Bayangkan, Pak, setiap hari kita sujud minimal 17 kali. Dianjurkan kalau kita mampu menjaga 40 rakaat dalam sehari semalam. Ada kehidupan di situ, bahkan ada kemuliaan dalam hidup kita. Coba dijaga 40 rakaat. 17 rakaat salat wajib. 12 rakaat qabliyah sama ba'diyahnya. Kemudian Tahajud. 11 rakaat dalam tahajud, lengkap 40. Belum duhanya. Kalau duha itu kan sekali duha, besok kadang enggak masalah, Pak. Sebagai menunjukkan apa? Menunjukkan bahwa sholat duha itu bukan perkara yang wajib. Kalau kita terus gak putus, dikhawatirkan menyamakan amalan sunnah dengan yang wajib. Tapi kalau ini jenengan, oh saya duha terus, Ustaz. Kalau memang duha jangan menentukan rakaat pokoknya harus 8 per hari, jangan. Sekali kadang 2, sesekali kadang 4, sesekali kadang 2,5, sekali 8. Artinya jangan fokus di 8 terus, itu tak ubahnya seperti kita nanti wajib. Makanya Nabi itu, mohon maaf ya, Nabi itu membedakan kualitasnya antara amal ibadah wajib dengan sunnah. Nabi kalau mau tidur, kadang ketika wudhu Rasulullah mengusap kepala hanya 2, mengusap wajah 2 kali, tangan 2 kali, kumur 2 kali. Kenapa kok gak disempurnakan jadi 3? Karena ini mau wudhu untuk pelaksanaan ibadah sunnah. Beda dengan yang wajib. Biar apa? Membedakan antara ini perkara wajib kepada Allah dan kita sempurnakan, sedangkan ini hanya sebatas menyempurnakan. Makanya kalau bisa 17 rakaat kita jaga. Bayangkan kalau Allah berikan umur sampai 1 tahun, 17 kali 40 lah, kan 40 rakaat kali 365 atau 6. Ketambahan dengan apa? Tasbihnya. Mau tidur subhanallah, subhanallah, subhanallah. Kan begitu sudah Bapak Ibu kan? Ibu-ibu mau tidur pegang tasbih? Pegang. Subhanallah, subhanallah, subhanallah. Pengen lu hilang wis. Kenapa? Karena lihat lo iki apik kira. Jadi kalau sudah kena sing apik, contoh lihat pas lihat apa? WA ada temennya, "Mbak, yo apa nih?" Selamat, guys. Makanya kalau mau tidur sudah wudu, kalau sudah berbaring di atas tempat tidur, contohlah seperti Fatimah sama sahabat Ali yang tidak pernah meninggalkan itu. Dengan tanya, subhanallah, subhanallah, subhanallah 33. Alhamdulillah, alhamdulillah 33.
Allahu Akbar 34. Itu amalan yang tidak pernah ditinggalkan sama Fatimah. Terutama mohon maaf mama ini ya, saya tekankan mama jangan sampai lupa itu. Kenapa? Karena itu nanti akan menunjukkan mama itu akan ikut grup WA-nya siapa di surga. Nah, benar. Karena di surga itu hanya ada 4 admin WA untuk ibu-ibu. Kalau bapak nggak pakai WA, nggak pakai admin. Kenapa? Karena bapak nanti bisa ketemu, bisa saling berkunjung. Di mana saling berkunjungnya? Bahkan setiap seminggu sekali para bapak bisa ketemu di pasar. Di surga itu ada pasar. Makanya yang hobi-hobi belanja, nanti lanjutkan di pasar di surga itu. Apa kata Rasulullah? Inna fil jannati lasuqa. Sesungguhnya di dalam jannah, di dalam surga lasuqa. Ada apa? Pasar ya'tuna fi kulli yaumi jum'atin. Pasar itu datang setiap hari Jumat. Ibu-ibu boleh ke pasar? Enggak boleh. Di mana? Di rumah. Terus kita bilang COD. Nah iya. Siapa yang nganter? Di surga itu ada apa? Wildanum mukhalladun. Wildan itu artinya anak muda. Mukhalladun yang terus muda. Jadi nanti yang akan menjadi pelayan ibu-ibu ketika sudah berumah tangga, pelayannya itu adalah anak-anak muda yang glowing, kuantang, wajahnya menarik, menyenangkan. Itu nanti akan disuruh-suruh. Toko kopi, budal. Iya, demikian kan. Cuma mohon maaf ya ibu-ibu, bapak, nanti di surga harus pakai bahasa Arab. Kalau nggak bisa bahasa Arab, jadikan bingung. Kesel banget. Jadi, artinya ternyata orang yang umurnya panjang dimanfaatkan untuk melakukan ibadah punya derajat yang lebih tinggi daripada orang yang umur pendek yang sama-sama disempatkan beribadah. Makanya para jamaah ini sebagai pengantar, karena kita memasuki tahun 2023 pertemuan perdana kita di tahun ini, semoga Allah anugerahkan usia yang panjang dalam kehidupan kita, panjang usianya, panjang amal solehnya, barokah dalam kehidupannya, dan semoga Allah jadikan kita adalah orang-orang yang husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Barangkali ada yang mau tanyakan? Baik, monggo bapak-bapak atau ibu-ibu atau mas-masnya ini kalau ada yang ditanyakan. Ya, pelayannya siapa namanya? Begini Ustaz, Ya. tadi dijelaskan mengenai sesuatu yang merusak tubuh tadi bisa dikategorikan haram Ustaz. Kemudian bagaimana dengan mungkin makanan yang halal tapi karena kita nggak terbiasa, mungkin bisa keracunan atau seperti apa? Apakah itu juga masuk kategori yang haram tadi? Iya. Ibaratnya seperti begini, Bang. Ada orang sakit, sakitnya parah, kemudian datang bulan Ramadan. Dia memaksakan diri untuk berpuasa. Gara-gara puasa itu kemudian dia meninggal. Husnul khatimah, sul khatimah. Sul khatimah. Artinya apa para jamaah rahmati Allah? Kalau ada unsur menyiksa terhadap diri kita, dzalim namanya. Makanya kemudian kezaliman itu tetap halal yang masuk, cuma bentuk kesengajaan kezaliman itulah yang menjadikan nanti di hadapan Allah berdosa. Seperti apa kata Allah? Kulu, makanlah. Makan itu adalah ibadah. Washrobu, minum itu ibadah. Tapi penekanannya kata Allah, wala tusrifu. Di sini nanti berdosa. Kenapa? Berlebih-lebihan. Sampai dari kata gara-gara berlebih-lebihan akhirnya terbengkalai semua. Apa yang terbengkalai? Salatnya ngantuk, tarawihnya ngantuk, pengen cepet. Ini berarti kan terbengkalai. Gara-gara apa? Kebanyakan makan. Kenapa kok kebanyakan makan? Alasannya masuk akal. Apa? Mubadir. Ini bener Pak. Emang Ustaz mubadir timbangan mubadir tintek. Padahal di situ juga agak benar. Kenapa? Tahu wis ngerti yang makan di rumah itu hanya mungkin suami, istri, 3 anak. Cangkep segitu, tapi masanya untuk 10 orang kan?
ya pasti ada mubadirnya. Makanya di situ yang kemudian sebagai tanda haramnya itu bukan perkara makanan yang masuk itu menjadi haram, enggak, tapi apa? Merusak terhadap tubuh. Seperti contoh, ada orang kerjanya malam terus. Boleh dalam Islam halal, cuma menyelisihi sunnah. Kenapa menyelisihi sunnah? Karena Allah katakan waja'alna al-laila libasa waja'alna an-nahara malam untuk apa? Tidur, istirahat, libas, berselimut, berpakaian, tenang. Kemudian apa? Waja'alna an-nahara siang untuk apa? Ma'asyah itu apa? Ma'isyah, mencari ma'isyah, mencari makanan, itu siang. Malam tidur. Apakah boleh orang kemudian kerja malam, Ustaz? Halal, boleh, cuma menyelisihi. Kenapa? Karena di antara itu ada unsur kalau malam memang tepatnya tubuh itu dipakai untuk istirahat. Jadi bukan nggak boleh, tetap halal selama pekerjaannya halal. Cuma kalau kemudian atau siapa menentang nanti di antara hukum itu, tentangan itulah yang menjaga haram. Jadi rokok halal. Selama tidak Kemudian apa? Selama rokok itu nggak dibakar. Kalau sudah dibakar baru menjadi haram. Karena rokok itu haram, Mbak. Jadi kan buka aja, taruh di meja, diambungin. Haram itu benar. Saya kalau lewat di flyover itu enak itu. Flyover itu kan sebelahnya itu gudang bentul kan. Memang di situ tempatnya ini memang kayaknya apa? Cukainya, tempat apa namanya? Itu pengarumnya. Sausnya. Itu enak juga. Tapi kalau nanti kemudian merusak tubuh, bukan masalah rokoknya, tapi apanya? Asbab yang merusak tubuh itu yang kemudian menjadi contoh. Ada apa namanya? Kayak tato, itu kan haram. Salah satunya kenapa? Merusak, melukai. Makanya Allah katakan apa? Wala tulqu biaidikum ila tahlukah, dan jangan kalian lemparkan diri kalian terhadap kebinasaan. Makanya gak ada hukum rokok yang murni apa? Inna tadkhina haramun, dah ada di hadis, di Al-Quran juga gak ada. Cuma kenapa sebagian ulama mengharamkan, sebagian yang mengatakan mubah karena faktor merusak atau tidak. Ternyata ada rokok yang gak merusak, berarti boleh. Kenapa keutamaan merokok itu? Satu, insya Allah rumah itu akan apa? Terjaga dari maling. Itu keutamaan orang yang merokok. Benar. Karena kalau orang merokok nanti sering batuk, kan batuk, maling kati masuk, ubungnya masih. Jadi menganggap apa? Orangnya belum tidur. Insyaallah gitu. Jadi makanya kemudian bisa jadi nanti, mohon maaf, sering saya sampaikan, kadang antara suami sama istri nanti di dalam surga lebih tinggi siapa? Istri. Kenapa kalau lebih tinggi istri? Karena yang paling banyak meninggal duluan itu suami. Saya punya majlis taklim jamaah rata-rata banyak yang janda, Pak. Artinya sudah usia, ya seusia 40, 50, 60 itu banyak yang janda. Saya tanya, sudah berapa lama meninggal? Saya sudah di 30 tahun, Ustaz. Bayang 30 tahun. Berarti kan 365 kali 40 sujud. Itu baru sujud. Kalikan apa? 30. Wong 1 tahun saja, 1 mati syahid, 1 mati di atas kasur. Ternyata lebih derajatnya duluan yang masuk di surga, yang mati di atas kasur. Kenapa? Karena kesempatan. Oh, berarti bisa jadi suami sama istri nanti berjauhan di dalam surga. Padahal istri ketika suami meninggal dibela-bela nih, nggak menerima lamaran orang lain. Untuk apa? Agar bisa bersama. Ternyata tiba gak ketemu atau itu sampai 30 tahun, berarti kan 30 apa? 30 derajat di surga. Ya apa kati ketemu di WA malin di bintang 30 ya. Ayah di bintang 1 kira tuh emperan ini. Terus gimana? Nah iya, bintang 1 mepet man ya. Ini sudah doa emperan nih. Kenapa? Ya untung lah sih selamat namanya.
masih untung masuk surga. Kenapa? Karena dulu doanya banyak, ya Allah masukkan aku dalam surga ya Allah. Emperani gak apa-apa, yang penting masuk surga, gak masuk neraka. Padahal kata Nabi apa? Faida sa'altumullah fas'aluhul firdaus. Kalau kalian minta, jangan nanggung minta surga firdaus, minta. Kenapa? Kan itu tadi, kalau sudah minta firdaus gak nyangkut di firdaus, turun itu masih di bawahnya firdaus. Gak boleh kemudian, ya Allah masukkan aku dalam surgamu, kelas terserah sudah ya Allah. Emperannya pun gak, jangan itu. Kenapa? Takut di emperannya gak nyangkut akan masuk ke dalam neraka. Insya Allah seperti gambarannya. Baik, ada yang lain? Jelas ya? Baik, ada yang lain, Bapak? Singkat Ustaz, Iya. tadi ada 40 rakaat ya. 40 rakaat. Nah, kita ambil yang di bawahnya aja lah. 17 rakaat andai kata ya. 17 rakaat ditambah rawatib 12. 12 29. Rawatibnya itu Ustaz, itu pertama kalau misalkan terlambat duhur kan 4 Ustaz. Iya. Telat maksudnya datang itu kan sudah komat. Nah kemudian apa dilanjutkan kan langsung sholat, kemudian apa bisa dilanjutkan di apa di Diqodok. itu. Baik. Itu yang pertama. Yang kedua, sholat sunnah rawatib itu sangat yang lebih baik di masjidnya atau di rumah. Kalau di rumah biasanya kan sudah ada makanan lupa misalkan, akhirnya sering lupanya atau gimana ya, itu Ustaz. Yang kedua tadi rawatibnya dilakukan di masjid atau baiknya di rumah. Itu Ustaz, syukron. Baik. Sekalian Ustaz, Iya. untuk yang 11 rakaat yang tahajud itu 8 rakaat itu 2 kali salam, terus yang sisanya 3 kali salam atau gimana anunya Pak Ustaz? Yang surat apa? Yang 11 rakaat tahajud. Oh, surat tahajud. Iya, baik. Pertama terkait dengan masalah salat sunnah rawatib. Ada satu hadis dan ini masyhur, kita hafal semua. Apa kata Rasulullah? Man shalla isnata asyrata rak'atan fi yaumin wa lailatin bunya lahu bihi baitan fil jannah. Kata Nabi, siapa yang menjaga 12 rakaat dalam sehari semalam, Allah akan bangunkan sebuah istana nanti di dalam surga. Jadi kita bisa membangun rumah dari sekarang. Karena kata Nabi Ibrahim kepada Rasulullah, Inna wa akhbirhum annal jannata thayyibatut turbah. Kata Nabi Ibrahim, wahai Nabi Muhammad, sampaikan kepada umatmu, ini ketika Nabi lagi mi'raj ketemu dengan Nabi Ibrahim, sampaikan kepada umatmu wahai Muhammad bahwa di dalam surga itu tanahnya harum, tanahnya datar, dan tanah itu tidak ada pepohonan. Terus gimana biar ada pepohonan? Maka pepohonan itu akan tumbuh dengan subhanallah, walhamdulillah, wa la ilaha illallah, wallahu akbar. Ada nanti dalam buku yang dibahas di situ. Kemudian rumahnya gimana agar kita bisa punya rumah? Biar nanti rumah kita ada taman-tamannya, ada pohon-pohonnya yang berbuah dengan tasbih, tahmid, tahlil tadi. Kemudian agar bangun rumah gimana? Dengan 12 rakaat. Kapan 12 rakaat itu? Arba rakaatin qabla dhuhri, 4 rakaat sebelum salat duhur. Wa rak'ataini ba'daha, 2 rakaat setelahnya, 6. Wa rak'ataini ba'dal maghribi fil baiti, di rumah. Wa rak'ataini ba'dal isya fil baiti, di rumah. Wa rak'ataini qabla dhuhri, qabla subhi. 12 nih. Kemudian gimana kalau salah satu di antara kesempatan kita tidak sempat untuk sholat, seperti sholat qobliyah subuh. Sudah mau berangkat ke masjid, kebelet sakit perut. Kita buang hajat dulu, nyampe masjid sudah iqamah. Sudah, laksanakanlah sholat subuh. Setelah itu baru kemudian habis sholat subuh diqadha. Ini ada hadis riwayatnya dari Al-Baihaqi dalam kitab Sunan Al-Kubra. An Qais Jaddi Sa'ad, ini dari hadis Qais.
Qais mengatakan apa? Ra'ani Rasulullah SAW wa ana usalli raka'atil fajri ba'da salati subhi. Nabi pada melihat aku, kata Qais, sedangkan aku salat 2 rakaat setelah salat subuh. Mahatan raka'atan ya Qais, kata Nabi, ini 2 rakaat apa sih Qais? Kok kamu mengerjakan lagi padahal tidak ada salat setelah salat subuh? Kata Qais apa? Kuntu inni lam akun sallaitu raka'atal fajri. Aku belum sempat salat qobliyah fajar tadi ya Rasul. Dan ini 2 rakaat. Lihat kata Nabi, fasakata Rasulullah, Nabi mendiamkan. Berarti mengkodok qobliyah subuh saking pentingnya, boleh dikodok di waktu habis salat subuh. Pilihan bebas kalau kata Syekh bin Bas, bebas. Mau habis salat subuh langsung boleh, mau nunggu syuruk boleh. Gak ada masalah. Gimana kalau salat duhur? Kalau salat duhur nggak bisa dikodok setelahnya. Kenapa? Karena setelah duhur itu ada 2 rakaat. Kapan mengkodoknya? Boleh dikodok nanti setelah sholat asar. Di waktu terlarang kalau mengkodok itu perkara yang diperbolehkan. Jadi dikodoknya di habis sholat asar. Karena Rasulullah pernah sholat asar, habis di asar 2 rakaat. Dan itu ulama mendefinisikan, karena tidak ada sholat bagi orang sholat asar, didefinisikan itu adalah mengkodok qobliyah duhur, dikerjakan di waktunya habis sholat asar. Itu jelas. Yang kedua tadi Pak, nah, salat sunnah itu ada satu hadis yang sifatnya umum. Kata Rasulullah apa? Sallu fi buyutikum. Kalian, kata Nabi, salatlah kalian di rumah-rumah kalian. Itu yang terbaik. Illa al-maktubat, kecuali yang wajib. Jadi yang wajib saja di masjid, yang afdal itu di rumah. Nabi itu di rumah semua. Qabliyah di rumah, berangkat langsung ngimami, habis itu kemudian dzikir, pulang ba'diyahnya di rumah. Kenapa kok di rumah? Jangan sampai rumah kita seperti kuburan. Coba yang jadi masalah sampai rumah lah. Nah, itu tadi masalah. Kalau di rumah kemudian lali terganggu, ya tetap afdalnya di masjid. Kemudian yang 11 rakaat salat tahajud gimana? Salat tahajud itu beda-beda. Cuma kalau lihat keumuman hadis Nabi apa? Salatul laili matna. Salat malam itu 2-2. 2-2 artinya apa? 2 rakaat salam, 2 rakaat salam. Itu secara umum Nabi menyampaikan. Tapi ketika Aisyah tidur di rumahnya, Rasulullah sedang salat, beliau mendapati Nabi itu salat 4 rakaat sekali salam, 4 rakaat sekali salam. Itu perbedaan. Jadi kalau salat tahajud yang paling afdol itu apa? 2, 5 kali 5. Baru 1 rakaat witir. Oh iya. Hadisnya itu bunyinya. 11. Ya. Jadi 2 rakaat. Kata Rasulullah apa? Salatul laili matna. Salat malam itu 2-2. Fa idza khasya ahadukumus sahabah. Tapi kalau takut mendekati salat subuh, artinya takut subuh, shalla rakaatan wahidah. Cukup salat 1 rakaat. Artinya tutup dengan 1 witir, tutir lahu ma qad shalla. 8 rakaat ini namanya tarawih, witir namanya tahajud atau tarawih. Kemudian 2 rakaat lagi itu namanya apa? Bukan. Asyaf'u. Kan ada di surah ini. Wasyaf'i wal watr. Asyaf itu artinya penyempurna sebelum digabung dengan witir. Insyaallah. Jelas? Insyaallah ini kita doakan ada ibu dari Bu Mariana, Ibu Nur Asikin binti Haji Abdul Qadir, sudah dipanggil oleh Allah, semoga diampuni dosa-dosa beliau, diterima semua amal ibadahnya, dan semoga Allah menempatkan beliau di tempat yang tertinggi di dalam surganya. Dan semoga keluarga yang ditinggalkan dianugerahkan oleh Allah kesabaran, dan semoga Allah mengganti kepada keluarga itu dengan ganti yang lebih baik. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad وبارك على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات يا قاضي الحاجات. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم توفنا مسلما وألحقنا بالصالحين اللهم اغفر لها وارحمها وعافيه واعف عنها وأقم نزلها
ووسع مدخلها واغسلها بالماء والثلج والبرد ونقها من الخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس وابدلها دارا خيرا من داره وأهلا خيرا من أهلها وزوجا خيرا من زوجها وقها فتنة القبر عذاب النار ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.